Dan sekarang saya tahu bagaimana caranya memiliki kedamaian batin. 3 tipsnya, singkat aja. Yang pertama, bagaimana caranya? Caranya adalah banyak orang tidak menjalani hidupnya dia. Sebelum saya kasih tahu, Anda mau nggak mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian pikiran? Jadi pikiran Anda tuh nggak liar gitu loh. Nggak terbayang-bayang masalah corona lah, ada yang meninggal lah, ada yang beginilah, ribut beginilah, pemerintah beginilah, si yang influencer ini beginilah, influencer itu begitu, dan Anda nggak tahu mana berita yang benar gitu. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat berlimpah rezeki. Alhamdulillah kita akhirnya bisa masuk ya. Kita sekarang live-nya di Tribelio. Nah, saya kasih sama Anda dulu sebelum kita mulai. Perkenalkan, saya adalah Reza Anggara. Saya yakin beberapa di antara Anda sudah kenal saya, dan kalau misalkan Anda baru sekali masuk ke sini, baru lihat live saya masuknya, dan saya akan sering live, dan seminggu sekali insya Allah kita akan ada live dengan berbagai macam materi yang akan membuat Anda mengalami life transformations, akan berubah hidup Anda. Beberapa saat lagi, sebulan lagi mungkin saya akan menutup grup free di semua tempat, termasuk di Telegram, di Facebook. Semuanya akan saya pindahin ke Tribelio. Kenapa alasannya kita pindah ke Tribelio? Kalau Anda sudah lihat video ini di Tribelio, yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu mendownload aplikasi Tribelio-nya. Biar apa? Biar Anda tidak perlu masuk lewat browser. Jadi enaknya adalah ketika Anda punya Tribelio ini, kenapa saya pindah ke sini? Tribelio ini punya teman saya, punya guru saya lebih tepatnya, punya Denny Santoso, dan dia bikin aplikasi begini, bagus banget aplikasinya, sementara saya belum jadi. Jadi kalau misalnya Anda punya handphone, Android maupun iPhone, Anda download aplikasi Tribelio-nya. Jadi nanti begitu Anda download aplikasi Tribelio-nya, Anda tinggal klik di sana, Anda langsung masuk ke Tribe ini, dan di situ Anda akan dapatkan notifications. Jadi Anda nggak akan ketinggalan ketika ada materi dari saya, ketika ada live dari saya, ketika ada informasi apapun dari saya. Kalau di Facebook, kelemahannya adalah Anda nggak dapat notifikasi. Tahu-tahu orang sering banget orang tuh bilang begini, aduh coach ada live ya, kok saya nggak tahu ya. Aduh coach kok nggak dapat notifikasi ya. Karena di Facebook itu kalau Anda jarang komen, Anda jarang buka grupnya, Anda algoritmanya akan turun sehingga Anda nggak akan dapat notifikasi. Karena menurut Facebook, Anda menganggap grup itu nggak penting gitu loh. Padahal mungkin kita sibuk gitu kan. Nah, kalau misalkan di Tribelio ini, Anda pasti dapat notifikasi, push notification. Jadi, kalau misalnya ada handphone, ada push notification, ada informasinya. Siapapun yang nge-post, Anda bisa dapat notifikasinya. Oke, so akan lebih seru pasti di sini. Dan sengaja saya pindahin, jadi baru 2 hari atau 3 hari saya bikin, dan sudah ada 486 tadi saya lihat orang yang sudah masuk, dan bismillah akan terus bertambah. Dan please share ke teman Anda link tribe saya supaya mereka bisa masuk ke komunitas ini. Di tribe ini kita pada ini menyebutnya tribe itu komunitas. Jadi supaya orang bisa masuk ke komunitas ini dan kita bisa lihat materinya yang begitu banyak. Oke, so itu yang harus Anda lakukan selama ini. Sip. Karena saya baru pertama kali live di Tribelio ini, makanya tadi ada kesalahan teknis dan akhirnya kita mulai mundur beberapa menit ya. Sorry banget karena masih baru softwarenya, jadi saya belum terlalu familiar. Oke, pertanyaan saya adalah, Anda bisa dengar suara saya nggak? Dan apakah Anda bisa melihat gambarnya ini bagus? Suara saya terlihat jelas atau Anda melihat gambarnya bagus? Please saya di komen, saya butuh tahu Anda bisa melihat gambar itu bagus apa enggak. Oke, sip ya. Nah, saya nggak akan lama live-nya seperti biasa. Yang penting kita akan ada materi terus-menerus. Nanti juga kalau misalnya saya kasih materi, apakah itu bentuk postingan, apakah itu polling, apakah itu bentuk apapun, semua pindahnya ke Tribelio. Jadi kalau misalkan, jadi Anda gunakan Facebook untuk Anda jualan, Anda gunakan Facebook untuk Anda berteman dengan orang lain, Anda jualan di sana, Anda posting di sana. Tapi kalau Anda mendapatkan materi saya, Anda bisa berubah, Anda pengen berubah dan segala macam, Anda masuk ke Tribelio dan ajak semua teman-teman Anda masuk ke Tribelio sini. Oke, sip ya. Yuk mari kita mulai. Saya akan kasih tahu sesuatu sama Anda, 3 hal bagaimana caranya Anda mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian batin. Oke, kedamaian dan ketenangan pikiran itu lebih tepatnya ya. Karena lagi lockdown begini, lagi darurat corona begini, saya dapat kabar dari informasi gedung saya, kemarin saya dapat email, rencananya kantor saya akan masuk tanggal 3 April, Jumat ini kita akan masuk, tapi ternyata
gedung kantornya tutup dan kita nggak bisa kerja di sana, dan mereka memperpanjang, dan bukan mereka sih, pemerintah memperpanjang penutupan gara-gara corona sampai dengan tanggal 19 April, dan mudah-mudahan berhenti di situ ya, tanggal 19 April, dan tanggal 20-nya kita bisa bekerja seperti biasa, tidak work from home. Tapi kalaupun work from home, ya kemungkinan sampai Mei, Juni, kita nggak tahu lah ya, kita berdoa semua ini cepat berakhir. Selanjutnya adalah, nah banyak orang, Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, Anda apa enggak, mudah-mudahan bukan dari Anda, banyak orang yang ketika di masa corona begini, karena banyak sekali berita yang simpang siur, ya, ada berita yang benar, ada berita yang enggak, ada berita yang hoax, ada berita yang fakta, ada berita yang positif, ada berita yang negatif. Semua balance, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan adalah, berita itu secara sadar ataupun nggak sadar mengganggu pikiran Anda, benar nggak? Secara nggak sadar mengganggu pikiran Anda. Berita itu secara sadar tidak sadar mengganggu vibrasi Anda, mengganggu batin Anda, mengganggu emosi Anda, dan meningkatkan ketakutan Anda. Anda sempat ngalamin nggak? Nggak pernah nggak ngalamin? Saya itu begitu pertama kali muncul 2 kasus pertama, begitu Bapak Presiden mengumumkan 2 kasus, ada kasus corona. Dari situ tuh selama seminggu apa 5 hari gitu ya, saya tuh pantengin TV. Gue pantengin tuh TV, yang tadinya TV kagak pernah nyala, gue nyalain. Dan habis itu begitu saya pantengin, saya liatin beritanya, saya ngikutin beritanya day by day, sampai akhirnya hari ke-5 apa hari ke-7 sejak kasus itu, dan waktu itu angkanya masih sekitar 100-an, apa 300 gitu, saya lupa. Dan sejak itu, habis itu saya stop. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa ketika saya melihat itu, saya berusaha untuk netral, dan saat itu memang saya netral. Oh 100 sekian, oh sekian, oh yang meninggal sekian, oh ininya begini, oh kebijakan pemerintah begini, ini dan segala macam, dolar naik dan segala macam. Saya totally netral. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, lama-lama kok pikiran gue keganggu ya. Lama-lama kok pikiran gue keganggu ya. Lama-lama kok akhirnya keganggu juga vibrasi saya, dan istri saya kebawa, anak saya belum mengerti dan segala macam, dan akhirnya pusing juga gue. Dan pusing juga gitu. Dan akhirnya begitu pusing juga, saya pikir, oh ini jangan-jangan gara-gara gue nonton berita ya. Akhirnya sejak saat itu, Bapak Ibu, saya nggak pernah nonton berita lagi. Dan sejak saat itu, saya nggak tahu efeknya dari mana, pokoknya yang terjadi adalah begitu, nggak banyak sih, ada beberapa orang yang WA saya, WA, Telegram, chat saya, japri saya, pokoknya mereka mengatakan bahwa, "Coach, ini corona bagaimana ya?" Nanya sama gue, jawaban gue apa? Gue nggak tahu. Jelasnya, "Coach, ini corona gimana ya? Saya jadi takut mati, Coach, gara-gara corona. Saya takut begini, Coach, gara-gara corona. Saya khawatir, income saya turun, bisnis saya turun. Ini bagaimana?" Dan semua gara-gara corona, gara-gara corona. Dan di situ batin orang mulai terusik, benar nggak? Batin orang mulai terusik apa? Yang tadinya mulai 3N, mulai ngegeser dia. Dan akhirnya dia mulai ngerasa, waduh, income udah mulai nggak aman nih, gitu. Oke, waduh, kok bisnis pengaruh ya? Sedikit banyak berpengaruh. Saya yakin sedikit banyak pasti berpengaruh. Waduh, bisnis kok berpengaruh ya? Waduh, omset kok begini ya? Waduh, ini kok begini. Nah, itu orang sehingga batinnya nggak tenang. Dan ketika seseorang batinnya nggak tenang, yang terjadi adalah imunitas Anda turun, dan Anda nggak damai. Meskipun Anda masih bisa makan di rumah, Anda masih bisa keluar untuk beli makanan kalau terpaksa, Anda masih bisa ini, itu, dan segala macam, tapi batin Anda nggak tenang, pikiran Anda kacau. Anda sempat ngalamin nggak? Mudah-mudahan Anda nggak ngalamin. Tapi ada orang yang ngalamin itu. Makanya saya bilang, kayaknya saya mesti ngasih tahu bagaimana caranya Anda mendapatkan kedamaian batin. Dan kunci Anda mendapatkan kedamaian batin hanya 3. Sebelum saya kasih tahu, Anda mau nggak mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian pikiran? Jadi pikiran Anda tuh nggak liar gitu loh. Nggak terbayang-bayang masalah corona lah, ada yang meninggal lah, ada yang beginilah, ribut beginilah, pemerintah beginilah, si yang influencer ini beginilah, influencer itu begitu, dan Anda nggak tahu mana berita yang benar gitu. Gua dulu ngomong gak usah nonton berita, kemarin corona gua nonton berita, aduh payah juga, ya itulah manusia ya. Dan sekarang saya tahu bagaimana caranya memiliki kedamaian batin. 3 tipsnya, singkat aja. Yang pertama, bagaimana caranya? Caranya adalah, banyak orang tidak menjalani hidupnya dia. Banyak orang tidak menjalani hidupnya dia. Loh Coach, tapi dia kan masih hidup. Betul, dia masih hidup, tapi dia nggak ngejalanin hidupnya dia. Maksudnya hidupnya dia tuh bagaimana, Coach? Hidup yang sekarang terjadi sama hidupnya dia ini, dia nggak dia jalanin. Terus diapain kok sama dia, Coach? Yang terjadi adalah dia selalu membandingkan hidupnya dia dengan hidup orang lain. Itu yang terjadi. Kok orang itu bisa begini ya? Saya kok nggak bisa. Kok bisnis dia bisa berkembang ya? Kok saya nggak bisa? Kok orang kaya tuh enak ya?
Kenapa mau corona kayak apapun, mereka punya tabungan, mereka punya deposito, mereka punya emas, mereka punya uang cash yang banyak, sehingga mau corona sampai kapanpun, mereka tetap punya uangnya. Sementara kita harus kerja keluar, ini dan segala macam. Banyak orang membandingkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah, dia nggak ngejalanin bisnisnya, nggak ngejalanin hidupnya dia. Kerjaan dia adalah membandingkan hidupnya dia dengan membandingkan dengan hidupnya orang lain. Kenapa saya begini, kenapa dia begitu, kenapa dia lebih baik, kenapa saya enggak, kenapa suami dia lebih baik, kenapa suami saya enggak, kenapa istri dia lebih bisa diatur, kenapa istri saya enggak, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu gitu. Orang tuh sibuk membandingkan orang lain. Saya kasih tahu sama Anda ya, saya tidak pernah membandingkan diri saya terhadap diri orang lain. Nggak pernah. Terhadap sama guru saya tidak pernah ngebandingin. Yang saya ingin adalah, saya pengen kayak guru saya, yang begitu dibuka lemari bajunya, isinya duit semua. Saya pengen orang kayak begitu gitu. Saya pengen liatin guru saya, hidupnya tenang, aman, damai, nggak peduli, lockdown, tutup, rezekinya tetap kebuka. Tapi saya tidak pernah membandingkan kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begitu. Itu yang terjadi. Kenapa kok nasib saya begini, orang tuh banyak begitu. Sehingga Pak, dia tidak menjalani nasibnya, tapi dia meratapi nasibnya. Makanya dia tidak mendapatkan kedamaian batin. Kenapa? Karena nggak dijalanin. Dia nggak mau menjalani hidupnya dia. Kenapa hidup saya begini ya? Kenapa masalah tak kunjung selesai ya? Kenapa hutang tak kunjung lunas ya? Aduh, dan dia terus menyesali atas keputusan yang sudah dia ambil di masa lalu sama hidupnya dia. So, kalau misalkan Anda mau mendapatkan kedamaian batin, Anda nggak bisa melakukan itu. Anda harus menjalani hidup Anda. Karena yang hidup kita tuh ada yang ngatur. Hidup kita tuh ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Ya Tuhan, Allah yang maha mengatur. Jadi Anda nggak usah ngatur. Ngapain? Serahin aja sama Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha mengatur. Hidup saya mau dibawa kemana, saya akan jalanin. That's it, selesai. Damai Anda. Nggak mikirin Anda. Orang suruh 3M kok, no mikir, no jengkel, no komen. Jalanin. Dikasih jalan sama Allah, dikasih hidup sama Allah. Kata Allah ke kiri, lo ke kiri. Kata Allah ke kanan, lo ke kanan. Anda pernah nggak pergi ke suatu tempat yang Anda belum tahu ke sana? Begitu Anda buka GPS, Anda buka Google Maps, Anda buka Apple Maps, Anda buka Waze, Anda buka Waze. Apa yang Anda lakukan? Anda ikuti 100 meter lagi, belok kanan. Belok kanan dalam 500 meter. Anda ngikutin nggak? Ngikutin lo. Kata peta. Belok kanan. Lah ini, Allah yang ngatur, kenapa lo kagak ikutin? Allah udah nunjukin jalan. Ya Allah, minta rezeki yang banyak. Dapat bisnis lain. Apa kata Allah? Nggak mau ya Allah, saya maunya bisnis yang ini. Ngatur. Nggak bisa begitu. So, jadi kunci pertamanya adalah kalau Anda mau menikmati hidup, Anda harus ngejalanin hidup Anda. Apa yang ada sekarang, jalanin. Istri Anda seperti apa? Nih, jalanin. Suami Anda seperti apa? Jalanin. Bisnis Anda bagaimana? Jalanin. Itu yang harus Anda lakukan. Jelas ya? Itu yang pertama. Jalanin hidup Anda. Yang kedua, apa? Syukurin hidup Anda. Disyukuri. Yang pertama dijalani. Yang kedua apa? Disyukuri. Ya Allah, aduh bosen. Udah hari ke-14 nih, masih aja di rumah. Udah bulan April, dari bulan Maret, masih aja di rumah. Bosen di rumah, aduh gabut, nggak jelas mau ngapain gue. Disyukurin. Disyukurin Anda di rumah. Mau makan, tinggal buka kulkas, makan. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang harus tetap bekerja, kalau nggak dia nggak makan. Tugas Anda mensyukuri hidup Anda. Coach makan mie lagi, alhamdulillah lo masih bisa makan. Jadi jangan pernah nggak bersyukur. Ya Allah, aduh gimana nih bisnisnya? Aduh omset turun, masih bagus loh omset turun. Bersyukur, kenapa? Karena kondisi lagi begini. Tapi ingat, bersyukurnya jangan berlindung di balik kata-kata spiritual. Begitu Anda bersyukur, otaknya mikir, berpikir kreatif. Bukan nggak boleh mikir. Maksud saya 3N nggak boleh mikir adalah nggak boleh mikir hasilnya. Tapi untuk melakukan sesuatu, Anda mesti diam, merenung, habis itu Allah kasih jalan sama Anda, muncul inspirasi. Orang zaman dulu bilangnya wangsit. Begitu muncul, dung bikin. Begitu muncul, dung bikin. Lakuin, jangan dipikir. Dipikir lo maksudnya gimana? Kata Allah begini, tiba-tiba muncul inspirasi. Saya mau ngelakuin ini, mikir. Susah ngelakuinnya gimana? Caranya yang modalnya nggak ada. Susah. Ya lo mikir namanya. Saya kan ngomongin live ini baru tadi pagi, betul nggak? Nanti live ya. Di mana? Di Trebelio grup baru. Saya baru posting itu tadi pagi, dan begitu saya bangun, cetuk, gua live aja deh di Trebelio, mau pindahin semuanya ke Trebelio, bukan di Facebook, biar Anda semua dapat notification. Apa yang terjadi sama saya? Saya bikin tadi pagi, bikin sekedar desain singkatnya, saya ngambil dari free pick ini, dan segala macam saya bikin. Hari ini join 486 orang. Free, saya udah pindahin sebagian kecil grup saya pindah ke sini. Saya buka Become the New You, itu muter gua. Waduh, nggak ada kelas nih, PLT nggak jadi jalan, DNA nggak jadi jalan, client coaching nggak bisa client coaching ketemu langsung, ke kantor nggak bisa. Sementara apa? Tagihan harus dibayar kan? Tagihan apa? Listrik, uang sekolah anak,
kompor, dapur, uh, and maintenance kantor, itu kan masih dibayar tuh. Maintenance rumah, IPL, rumah saya lagi direnovasi. Renovasi butuh duit terus, setiap minggu. Sekian puluh juta buat renovasi dan segala macam. Gue masih mikir kan, tapi kalau saya mikir, ya Allah gue mesti ngapain ya? Enggak mikir, enggak keluar jawabannya. Tiba-tiba saya dia lagi ngambil wudhu, datang inspirasi. Yang orang zaman dulu bilang wangsit. Cetung, saya bilang, buka kelas Become the New You. Saya buka kelasnya. Buka kelas Become the New You. Cepet banget saya jualan. Nggak sampai seminggu. Posting pertama, posting kedua, posting ketiga. Habis itu live. Begitu live, panasin lagi. Ada tahu berapa orang yang join? 100 orang yang join. Satu orang bayar 1 juta kurang 3.000. Jadi kurang lebih saya membuka omset sekitar 100 juta. Bikin apa? Bikin training Become the New You. Apakah itu saya mikir? Enggak. Disyukurin. Habis itu biarkan inspirasi muncul. Bikin Become the New You. Ketika trainer lain pada bingung. Karena mereka nggak biasa main online. Perusahaan pun nggak masuk. Kenapa? Karena training orang-orang yang biasa ngajar di perusahaan. Saya kan nggak biasa ngajar di perusahaan. Saya ngajarnya publik semua. Dan orang-orang yang biasa ngajar di perusahaan, habis itu apa yang terjadi? Cut semua. Income mereka turun semua. Pusing mereka. Gua kagak. Alhamdulillah tetap dapat 9 digit. Karena apa? Karena saya nggak mikir. Saya menjalani hidup saya. Corona, lockdown, ya sudah. Jalanin. Apa yang harus lakukan? Beli ini dan segala macam. Ya sudah. Di rumah ngapain? Gabut. Ngapain ya gue ya? Ya main sama anak, kerja, bikin ini, bikin itu dan segala macam. Berarti selesai. Meskipun kerja di rumah banyak gangguan, meskipun stres. Kenapa? Karena ngajar orang dewasa dengan ngajar anak TK beda. Gue ngajar anak gue, fantastis loh. Anggap ya? So, disyukurin. Abis itu setelah disyukurin, Anda meditasi, Anda sholat, meditasi, muncul inspirasi apa, jalani. Anggap ya? Biarkan inspirasi Anda muncul. Inspirasi Anda muncul ketika Anda mensyukuri. Bukan Anda mengeluhkan kehidupan Anda. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup saya begitu? No. Kalau Anda keluhin, hidup inspirasi nggak akan pernah muncul. Udah gitu apa? Anda jalanin, Anda syukurin, inspirasi akan muncul. Nah, tiba-tiba saya muncul inspirasi lagi. Buat Anda yang main sama saya di Facebook, ada teman saya sama saya di Facebook, ini enggak, beberapa waktu lalu postingan saya yang bilang, saya mau bikin grup baru, judulnya Dikejar Rezeki. Anda masih ingat tak? Saya mau bikin grup baru. Mau bikin grup baru, judulnya Dikejar Rezeki. Komunitas baru. Kalau ini kan namanya Life Transformations. Ini komunitas baru, grup Dikejar Rezeki. Saya kepikiran tuh. Kenapa tiba-tiba muncul kepikiran? Karena setelah viral video saya Timus kemarin, itu banyak banget tiap hari yang DM saya di Instagram saya. Tiba-tiba reach saya tinggi, impression Instagram saya tinggi, interaksinya tinggi dan segala macam tinggi, dan orang pada masuk. Dan begitu orang pada masuk dan segala macam, orang pada nanya sama saya. Dan ternyata di situ adalah orang-orang yang di bawah Anda levelnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang saya cuma punya duit 100.000 coach. Saya bisa belajar nggak sama Coach Reza? Gimana nggak miris gua? Mau saya harus suruh beli buku saya 125, dia cuma punya uang 100.000. Kok saya punya utang banyak, saya nggak punya duit, bisa nggak saya belajar sama Coach Reza? Bagaimana caranya? Saya mau ngubah nasib saya. Itu dia, belajar dari gratis. Materi gratis itu kan materinya dangkal, makanya nanti saya mau bikin materi di grup Dikejar Rezeki yang dalam lagi, tapi grupnya berbayar, tapi bayarnya very very cheap, murah banget. Nanti saya mau bikin tuh, lagi saya godok nih dengan tim saya, dengan IT saya, websitenya lagi bikin, payment point-nya lagi bikin, semuanya lagi bikin, sehingga Anda ikut training saya itu, saya akan kasih semua materi saya, ini sebenarnya, saya akan kasih semua materi saya, untuk Anda Dikejar Rezeki, oke? Saya akan kasih semua materinya. Dan berapa biayanya? Anda tahu berapa biayanya? Biayanya hanya secangkir kopi, hanya beberapa puluh ribu. Anda bisa dapatkan semua materi saya, dan semua materi saya kasih semuanya. Materi yang berhubungan dengan Dikejar Rezeki, saya kasih semuanya. Ini cukup bayar secangkir kopi. Kenapa? Untuk nolongin banyak orang seperti itu, jelas ya. Karena banyak orang yang nggak punya duit, datang, orangnya jauh, hutangnya banyak, dan itu perlu ditolong gitu loh. Itu perlu ditolong. Dan Anda akhirnya per bulan memang, tapi seharga secangkir kopi, Anda bisa bayangin nggak? Seharga minuman boba Anda tuh. Dan saya yakin, begitu saya kasih tahu harganya sama Anda, grup itu harganya berapa, dan Anda dapat semua materi saya, dan komunitasnya biar Anda nggak kemana-mana lagi, gitu loh. Karena selama ini saya bikin kelas cuma 3 bulan, orang kelas bagus, bulan keempat orang turun. Makanya saya kepikir, gue kayaknya mesti bikin komunitas yang bayarnya cuma secangkir kopi, tapi lo ada di situ selamanya, dan saya kasih semua materi saya, gitu loh. Tujuannya apa? Buat nolong orang. Dan saya yakin kalau Anda beli boba, itu lebih mahal boba Anda daripada ikut kelas saya. Anda tiap bulan beli boba. Mungkin sekarang enggak ya, karena lagi corona. Mungkin tiap bulan sesekali Anda beli Starbucks. Betul. Sesekali Anda beli Coffee Bean, sesekali Anda beli kopi, sesekali Anda beli boba, sesekali Anda beli Thai tea. Nah, Anda ikut komunitas saya nanti, itu lebih murah daripada boba Anda, lebih murah daripada kopi Anda, lebih murah daripada Thai tea Anda. Anda bisa bayangin nggak? Saya kasih semua materi saya. Oke? Balik lagi ke sini ya, itu intermezzo.
Satu, dijalanin kalau Anda mau hidup kedamaian batin dan ketenangan pikiran, Anda jalani hidup Anda. Yang kedua, Anda syukuri hidup Anda. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang ketiga? Dinikmatin hidup Anda. Anda mesti nikmatin hidup Anda. Jangan dikeluhin, jangan dipikirin, jangan omelin hidup tuh. Apa yang harus Anda lakukan? Nikmatin hidup Anda. Nikmatin hidup Anda. Lagi di rumah, nikmatin hidup. Allah kasih apa sekarang? Depan Anda ada apa? Depan Anda ada ayam buat dimakan. Makan. Nikmatin hidup Anda. Depan Anda ada apa? Ada pasangan Anda. Nikmatin. Depan Anda ada apa? Ada anak Anda. Nikmatin anak Anda. Mobil Anda apa? Mobil Jepang. Nikmatin mobil Anda. Mobil Anda apa? Mobil Jepang tahun 90-an, tahun 2000 awal. Nikmatin. Sehingga begitu Anda nikmatin semuanya, Anda damai. Kenapa? Karena keinginan Anda nggak banyak. Kenapa manusia menderita? Karena manusia menderita karena impiannya, karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya punya income 100 juta, 9 digit. Kenyataannya income-nya 10 juta. Nggak sesuai, ada selisih. Sehingga dia tidak menikmati. Kenapa dia nggak menikmati? Karena dia fokus apa yang tidak dia punya. Jelas ya? Itu. Karena nggak punya. Jelas. Karena impian Anda, harapan Anda, ketinggian. Loh, Coach, kan kata orang, harapan harus setinggi langit. Enggak, siapa? Ketika Anda terus ngelihat ke atas, Anda nggak fokus di sini, Anda tidak bisa menentukan pinpoint untuk loncat dari sini ke atas. Kenapa? Karena Anda sibuk melihat yang di atas. Ketika Anda sudah punya mobil, Anda punya mobil kecil, Anda pengen mobil yang besar. Anda tidak menikmati hidup Anda yang besar. Anggap ya, jelas. Itu. So, jadi apa yang harus Anda lakukan? 3 hal untuk mendapatkan kedamaian batin. 1, jalani hidup Anda. 2, syukurin hidup Anda. 3, nikmatin hidup Anda. Kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan punya pikiran yang macam-macam, emosi Anda akan stabil. Kenapa? Karena lu nggak macam-macam. Yang menyiksa manusia itu hawa nafsunya, tau nggak? Hawa nafsu apa? Hawa nafsu pengen mobil baru, hawa nafsu pengen punya suami yang lebih baik, hawa nafsu pengen punya income yang lebih baik, hawa nafsu pengen punya pasangan yang lebih baik, istri yang lebih baik, hawa nafsu pengen punya anak yang nurut. Semua tuh nafsu, semua tuh ego. Semua tuh ego. Hawa nafsu untuk menjatuhkan orang lain, hawa nafsu untuk supaya dirinya dilihat oleh orang lain, hawa nafsu supaya terlihat baik untuk orang lain, semua hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu Anda tekan, Anda akan tenang batin Anda. Orang lain punya mobil baru, ya Anda lempeng aja. Orang lain punya bisnisnya lebih berkembang daripada Anda lempeng aja. Kenapa? Karena fokus Anda adalah di diri Anda, bukan di orang lain. Jelas? Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya close. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya close. Saya baca komen dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Coach, apa sama wangsit tentang jalan rezeki dengan jodoh? Pada saat kita sering doa tentang jodoh, tiba-tiba ada orang baru yang WA mau nikah. Tapi dia nggak masuk kriteria saya. Saya kurang info tentang dia. Oh, gampang Pak kalau kurang info. Ini Bapak apa Ibu sih? Ibu ya? Bu Nurasana. Saya kurang info tentang dia. Gampang. Apa? Penjajakan dulu lah. Gimana sih? Penjajakan dulu. Nggak dapat info dari dia. Tanya infonya. Ngobrol infonya. Kan taruh, Coach. Iya, taruh. Emang lu mau beli kucing dalam karung? Emang taruh nggak boleh ngobrol? Boleh kali. Siapa nggak boleh ngobrol, jelas ya? Itu yang harus Anda lakukan. Begitu ada jodoh datang sama Anda, ya itu pasti kiriman Allah, bukan kiriman orang. Pasti Allah sudah ngirim gitu loh. Bagaimana taunya itu masuk kriteria Anda apa enggak? Ya tanya, ngobrol sama dia. Anda punya kriteria, nggak masuk ya udah next. Coach, jadi harus milih dong. Ya iyalah milih, gimana sih? Temen aja lu pilih, masa pasangan kagak dipilih? Oke? Coach, kalau dijahatin orang, apakah kita harus diam? Ini pertanyaan bagus nih. Jawabannya apa? 3M. No comment, no mikir, no jengkel. Anda dijahatin orang, difitnah orang, no comment, no mikir, no jengkel. Ditipu orang, no comment, no mikir, no jengkel. Dibully orang, no comment, no mikir, no jengkel. Oke? Jelas ya? Very easy. Ada pertanyaan apa? Coach, jelaskan tentang meditasi. Meditasi itu maksudnya sholat. Orang Islam tuh meditasinya sholat. Atau meditasinya tafakur. Meditasinya tafakur. Tafakur itu merenung. Bermuhasabah. Itu cara meditasi ya. Cara bersyukur yang benar seperti apa, Coach? Hargai apapun yang ada di sekeliling Anda. Bersyukur atas handphone Anda, bersyukur atas laptop Anda, bersyukur atas wifi, bersyukur atas lampu di depan saya. Depan saya ini ada lampu loh. Kalau misalkan depan saya nggak ada lampu, mungkin gelap. Saya matiin lampunya ya, contoh. Saya matiin lampunya. Gelap kan? Nggak pakai lampu. Tapi begitu lampunya dinyalain, tuh, terang. Bersyukur atas sebuah lampu di depan Anda. Bersyukur atas apapun. Jelas ya?
Mas Sodikin, kejar omset untuk lebih tinggi. Apakah itu hawa nafsu, Coach? Jawabannya yes, Pak. Jadi gimana, Coach, caranya supaya omset kita lebih tinggi? Anda jangan fokus pada omsetnya. Fokus pada apa? Fokus pada perbaikan diri Anda. Begitu Anda memperbaiki diri Anda, omset tuh akan naik dengan sendirinya kok. Omset itu urusan gampang. Yang bilang susah siapa? Motivator di luar sana. Omset itu urusan gampang. Jelas ya? Jadi perbaiki diri Anda, nanti omset Anda akan meledak dengan sendirinya. Begitu saya musim corona, cedung, training banyak yang gagal kan? Wah, nggak ada duit tuh gue nih. Apa yang harus gue lakukan? Ya merenung lah, diem, sholat aja, ngaji, zikir dan segala macam. Pas ngambil wudhu, kepikiran, kayaknya gue buka kelas Become the New You. Jalanin, itu caranya, jelas ya. Nggak mikir, aduh Become the New You kan mahal harganya, 997, nanti orang pada mikir nggak ya, ini itu nggak ada segala macam ya. Ya sudah, jalanin aja. Yang join 100 orang juga, alhamdulillah. Jelas ya, Pak Andrianto. Coach, kalau tanya, sayangi diri sendiri sama dengan egois nggak? Yes, saya kasih tau ya Pak, egois. Betul. Anda menyayangi diri sendiri itu egois. Anda mencintai diri sendiri itu egois. Tapi saya kasih tau sama Anda ya, manusia semuanya egois. Tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar dia egois. Contoh nih. Anda jualan produk kan? Anda jualan produk, misalkan Anda jualan masker. Anda rame nih, Anda jualan hand sanitizer. Ya kan? Anda tuh egois. Cuma Anda nggak sadar. Apapun jualan Anda tuh egois. Kenapa? Anda pengen semua orang belinya sama Anda, bener nggak? Berarti lo egois nggak? Egois lah. Jadi apa yang salah dengan egois? Cuma selama ini orang didogma, jangan egois. Padahal orang tuh egois. Ketika Anda mau naik jabatan di kantor, ada satu jabatan kosong, Anda mau naik di kantor. Assessment. Anda egois nggak? Egois lah. Gue pengen naik, betul nggak? Egois kan? Enggak, gue orangnya nggak egois. Gue nggak mau naik jabatan. Lu aja yang naik. Emang gitu? Kagak. Kalau menghadapi orang yang iri sampai merugikan kita, apakah kita diam? Diam, Pak Hadi Atma. Diam, Pak Hadi Atma. 3N, no comment, no mikir, no jengkel. Ada orang ngomongin saya diemin kok. Emang kehidupannya lebih baik? Enggak tuh. Tahu dari mana? Itu dari orang-orang. Si itu yang ngomongin lo, hidupnya nggak lebih baik tuh. Ya sudah. Selesai. Dan, jelas ya, bagaimana meditasi yang baik? Diam. Meditasi yang baik itu diam. Jelas ya? Diam. Terus ngapain, Coach? Diam. Habis itu, diam. Kalau gatel, diam. Fokus sama nafas nggak? Diam. Boleh dengerin lagu nggak? Diam. Jelas ya? Itu meditasi terbaik. Bu Yona, kalau fitnah yang membuat karir kita hancur bagaimana, Coach? Diam, Bu. Tidak perlu melakukan sebuah konfirmasi. Jangan pernah melakukan konfirmasi. Jelas ya? Jangan pernah melakukan konfirmasi. Contoh video Timu saya yang ramai di mana-mana. Wih, itu banyak banget orang DM saya. Yang dokter lah, yang alay lah, yang netizen alay lah, yang haters lah, yang orang sok tahu lah, yang orang ngakunya di dunia kesehatan lah, yang orang ngomongin semua masalah Timu. Mana referensinya? Mana buktinya? Belajarnya di mana? Jurnalnya siapa? Penelitian siapa? Gua apain? Gua diemin. Jelas ya? Gua diemin. Saya diemin. Itu yang harus saya lakukan. Jelas ya? Termasuk hutang hawa nafsu. Yes. Perbaiki diri Anda, nanti hutang Anda akan lunas. Saya pernah punya hutang kok, yang sangat banyak dari income saya dulu. Hutang saya sangat banyak dulu. Apa yang saya lakukan? Saya nggak fokus sama pelunasan hutangnya. Saya fokus sama perbaikan diri saya. Itu yang harus saya lakukan. Jelas ya? Coach, bagaimana cara untuk tetap fokus memperbaiki diri? Makanya tetap berada di komunitas saya. Nanti saya kasih tahu materinya yang banyak, dan Anda perbaiki diri Anda. Dan kalau udah masuk komunitas saya, jangan kemana-mana lagi. Jelas ya? Kalau Anda cocok dengan ini, lakukan. Anda nggak cocok, keluar dari komunitas saya. Gampang kok. Selesai. Jelas ya? Coach, berarti kita nurutin ego. Nurutin ego itu yang mana? Bu Melisa, maksudnya nurutin ego yang mana ya? Pak Arif, bedanya inspirasi dari Tuhan sama bukan apa? Inspirasi dari Tuhan itu yang pertama, Pak. Yang pertama, jelas ya? Kita nggak boleh punya keinginan dan harapan. Nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya harapan. Nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya harapan. Sorry, salah. Boleh punya keinginan, boleh punya harapan, yang nggak boleh berharap. Jelas ya? Sorry. Saya ulangi ya. Salah. Pak Arif Sapudin. Bukan Pak Arif Sapudin, siapa nanya tadi? Mana tadi komennya sih? Love nih, siapa nih? Love. Kita boleh punya harapan, kita boleh punya keinginan, tapi nggak boleh berharap. Jelas ya? Nggak boleh berharap. Nggak boleh ngarep. Berharap boleh, tapi nggak boleh ngarep. Ngarep tuh lu tungguin mulu, nggak boleh ngarep. Jelas ya? Ya egois. Kita memang manusia egois. Kita mikirin diri kita sendiri. Benar? Itu yang harus Anda lakukan. Oke? Sip ya? Udah ya? Sip ya? Pertanyaan saya, materinya bermanfaat nggak? Live-nya? Dapat sesuatu di sini?
Tuh, yang live di sini lebih banyak loh daripada di Facebook. Di Facebook biasanya kalau saya live itu cuma puluhan orang, di sini 100 orang yang live. Dapat sesuatu, betul, bermanfaat, oke good. Kalau misalkan Anda nggak dapat poinnya, kalau misalkan Anda nggak dapat manfaatnya, mungkin pemahaman Anda nggak sampai gitu loh. Kalau Anda nggak dapat poinnya, menurut Anda dangkal, mungkin Anda nggak nyampe pikirannya gitu, nggak sefrekuensi. Jelas ya? Ya, itu bukan kesalahan kita ya. Oke, sip ya, thank you, terima kasih banyak, dan kita akan live lagi. Kalau misalkan Anda merasa ini bermanfaat dan ini berguna, please share tribe-nya. Share tribe-nya ke semua orang di sekitar Anda, suruh orang join ke tribe sini, kita akan masuk ke sini. Ingat, kasih aja linknya biar mereka yang daftar. Jelas ya? Kasih aja linknya biar mereka yang daftar. Oke? Kasih linknya, share tribe-nya. Share-nya yang mana, Coach? Saya kasih tahu linknya untuk nge-share yang mana ya. Bentar. Saya kasih linknya, link mana linknya? Link. Ntar saya cari dulu. Ini linknya. So, please bagikan share link tribe-nya. Nah, ini dia. Situ, bagikan share link tribe-nya. Habis itu, please Anda bagikan ke orang lain, biar orang gabung ke sini dan orang masuk ke sini. Oke? Sip ya? Thank you ya semuanya atas waktu Anda. So, pantengin terus Trebelio-nya. Nanti saya akan masukin tips-tips, pola-pola, materi, segala macam. Dan please ajakin orang yang banyak masuk ke sini. Nanti setelah seorang yang banyak, baru kita akan buka grup khusus yang dikejar rezeki tadi yang saya bilang, yang di awal, yang Anda hanya cukup bayar secangkir kopi, seharga secangkir kopi sebulan. Bayar per bulan. Thank you, terima kasih banyak atas waktu Anda, 100 orang lebih, bahkan 100 orang lebih. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Kalau nggak ada Anda, nggak akan seru live-nya. Dan komen-komen Anda sangat bermanfaat dan akan jadi impact buat saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, please share tribe-nya. Linknya tadi udah saya kasih, atau Anda bisa lihat link di Telegram, link di Facebook, tag teman Anda, kasih semua, suruh masuk ke sini. Thank you. Terima kasih banyak. Salam sehat, berlimpah rezeki. Saya Reza Anggara. Stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rekamannya. Tenang aja, di Tribe ada terus. Memungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.